warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi cerita fabel. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Bebriana Ratri, biasa dipanggil Ibu Bebri. Simak video berikut ini sebelum kita masuk ke materi fabel. Setelah melihat contoh tadi cerita fabel, mungkin kalian sudah menyimpulkan bahwa fabel itu ciri-cirinya yaitu tokohnya hewan. Nah, maka dari itu saya jelaskan mengenai yang pertama itu mengenali ciri fabel. Materi yang akan kita bahas nanti yang pertama mengenai ciri fabel, kemudian pengertian fabel, unsur intrinsik, struktur fabel, jenis fabel, dan yang terakhir ciri bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenali ciri fabel. Yang pertama itu, fabel mengambil tokoh binatang. Selanjutnya, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Berarti ada yang jahat, ada yang baik, kemudian ada yang suka berbohong. Itu watak tokoh binatang. Nah, watak tokoh binatangnya itu digambarkan seperti manusia. Selanjutnya, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia, jadi bisa bicara komunikasi seperti manusia berbicara kepada temannya, itu digambarkan dalam cerita fabel seperti itu. Kemudian, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat, kemudian rangkaian sebab akibat ini diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, di dalam cerita fabel ini juga latarnya itu menggunakan latar alam, yaitu seperti hutan, kemudian sungai, kolam, laut, itu yang digambarkan dalam cerita fabel. Kemudian ada pengertian fabel. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Jadi kalau misalkan si kura-kura lambat, misalkan contohnya itu si kura-kura itu lambat dalam berjalan. Nah, dalam cerita fabel pula biasanya si kura-kura itu juga tidak menjadi cepat tapi tetap lambat. Nah, itu yang digambarkan dalam cerita fabel. Kemudian ada unsur intrinsik. Yang pertama itu tema. Tema itu ide cerita. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu menyebutkan watak tokohnya seperti apa, tokohnya siapa saja. Nah, misalkan si kancil itu cerdik, nah itu dinamakan penokohan. Ada latar itu dibagi menjadi 3, waktu, tempat, dan suasana. Waktunya bisa pagi hari, sore hari, kemudian tempatnya tadi di laut, kemudian di sungai, di gunung, bukit, di hutan. Nah, kemudian ada alur. Alur itu juga dibagi menjadi 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Kalau maju berarti dia menceritakan hari esok atau hari ini, saat ini, sejam kemudian. Untuk alur mundur berarti menceritakan kemarin atau masa lalu. Nah, kalau campuran berarti dia menceritakan saat ini, besok, kemudian dicampurkan dengan masa lalunya kayak gitu. Atau hari kemarinnya kayak gitu. Nah, kemudian ada sudut pandang dan amanat. Nah, di dalam cerita fabel ini selalu diselipkan amanat di dalam ceritanya. Di dalam cerita fabel juga itu ada strukturnya. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi ini bagian awal, pengenalan tokoh, latar, kemudian waktunya. Itu biasanya ada di pengenalan atau di awal. Kemudian dari awal mulai muncul konflik-konflik, namanya komplikasi. Nah, komplikasi itu mulai munculnya permasalahan, terus menuju klimaksnya, menuju benar-benar permasalahannya. Kemudian setelah ada permasalahan pasti ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu namanya resolusi. Dari resolusi misalkan tadi contohnya itu si
semut nakal mencuri atau mencuri makanan dari serangga lain. Nah, di yang keempat ini disebut koda. Nah, dia berubah menjadi yang baik, semut itu baik, diceritakan menjadi baik, itu dinamakan koda. Jadi yang pertama itu ada orientasi, pengenalan, kemudian ada komplikasi, itu permasalahan dimulai, kemudian resolusi itu pemecahan masalah, dan koda itu perubahan watak tokoh kayak gitu. Selanjutnya ada jenis fabel. Jenis fabel itu dibagi menjadi dua. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa itu buas. Nah, selain itu, fabel alami menggunakan latar alam sepenuhnya, hutan, sungai, kemudian tadi laut, pegunungan. Nah, yang kedua ada fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latarnya, di rumah, di sekolah, tempat makan. Contohnya itu landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Nah, jadi hewan itu juga ada rumah makannya, itu berarti fabel adaptasi. Selanjutnya ada kalimat naratif. Nah, kalimat naratif itu contohnya katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Kalimat naratif itu juga bisa disebut sebagai kalimat peristiwa. Nah, contohnya lagi semut menyimpan makanan di lubang. Itu merupakan kalimat naratif atau peristiwa. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Nah, di dalam ciri bahasa di fabel juga terdapat kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu biasanya ada tanda kutip atau tanda titik dua di atas. Nah, itu biasanya kan percakapan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya ada menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Nah, percakapan kan biasanya antar hewan satu dengan hewan yang lain itu tidak formal, seperti kamu berbicara dengan temanmu, itu kan tidak formal. Nah, yang keempat itu ada kata sandang, si dan sang. Misalkan si kancil sedang berlomba dengan kelinci. Kalau menggunakan kata sang gajah sedang mengambil makanan di hutan, itu kata sandang, si dan sang. Materinya tadi sudah saya bahas semua. Ada ciri, kemudian pengertian, unsur, struktur, jenis fabel, dan yang terakhir itu ciri bahasa. Semoga bermanfaat yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.